Halo Pajak Batam Pos, bertemu sama saya Juanda di edisi Hot News 24 November 2023. Nah, kali ini sudah ada 20, tadi berapa ya? 26 ya, 26 berita yang sudah masuk ke email redaksi Batam Pos. Berita-berita ini sudah dari beberapa daerah, namun beberapa berita ini didominasi soal hujan, banjir, dan jalan rusak. Nah, apa aja beritanya? Yuk, saksikan. Berita pertama itu adalah dari Batam, eh, banjir yang terjadi di beberapa daerah. Pemerintah Kota Batam mengoptimalisasi untuk memakai alat dan beberapa alat untuk mengoptimalisasi drainase primer dan sekunder yang ada di Batam, sehingga agar tidak ada sumbatan atau sekatan di drainase-drainase yang ada, sehingga jika ada hujan deras lagi dapat meminimalisir terjadinya genangan air yang lebih tinggi. Akibat hujan deras, nah ini hujan deras lagi nih hari ini. Ruang tunggu Bandara Hang Nadim, ruang tunggu A7 Bandara Hang Nadim bocor. Jadi dari video yang beredar, ruang tunggu di Bandara Hang Nadim itu bocor, banyak air pun masuk merembes ke dalam sehingga air menggenang ke lantai ruang tunggu. Masih tentang hujan deras lagi, Batam berpotensi hujan lebat beberapa hari ke depan dan BMKG meminta masyarakat waspada terhadap gelombang tinggi yang tiba-tiba meningkat. Dinas Bina Marga fokus dengan pengurukan drainase di lokasi banjir Sebeduk dan Sagulung. Nah, Jalan Ambas di Taman Sari, Tiban, sedang dalam pengerjaan untuk pemulihan kembali sehingga aktivitas jalan ditutup total, pengalian arus dilakukan. Jadi masyarakat yang mau dari Tiban Center menuju Kupang harap berhati-hati dan juga ada pengalian arus di sana. Selain berita banjir, hujan lebat, ada juga dari KPU tetapkan 322 titik kampanye per kecamatan dapat 5 titik. Kampanye dibagi atas 12 kecamatan, 64 kelurahan. KPU Batam juga membutuhkan 22.000 KPPS untuk pemilu 2024 mendatang. Banyak banget itu. Siapa yang berminat mau jadi KPPS segera dan dengar informasi dari KPU Batam selanjutnya. Lalu juga pembahasan UMK Batam 2024, Dewan Pengupahan Kota Batam usulkan 2 angka rekomendasi ke Wali Kota Batam. Rapat ini masih berlangsung sampai saat ini, tapi yang jelas UMK Batam dipastikan naik, tapi berapa persennya masih menunggu nanti keputusan dari Wali Kota Batam. Nanti Wali Kota Batam kirim ke gubernur lagi, apa keputusan gubernur. Incheon dukung Bandara Hang Nadim menjadi gerbang investasi dan pariwisata. Lalu juga Pemprov lebarkan jalan menuju galangan kapal di Tanjung Uncang. Nah, ini berita kemarin yang soal aborsi, ada bayi meninggal yang dimasukkan dalam lemari, ternyata dia meninggal diakibatkan oleh aborsi. Nah, sampai saat ini polisi masih melakukan penyidikan mendalam atas kejadian tersebut. Nah, selain itu bersama saya sudah ada Bang Benny, dia adalah redaktur pelaksana untuk halaman Prokepri. Ini dia nih. Halo Ju. Halo Bang Ben. Ya. Bang Ben, tadi saya sudah sebutin nih untuk beberapa yang di halaman, kemungkinan nih halaman Metro dan halaman satunya Batam Pos ini ada masuk di soal banjir kayaknya masuk ditarik ke halaman 1 Batam Pos kayaknya. Nah, kalau halaman Prokepri apa aja nih Bang Ben yang akan di halaman depannya Prokepri dan halaman dalamnya? Untuk Prokepri sendiri sudah cukup banyak berita yang dikirim oleh rekan-rekan. Apa berhubungan dengan banjir juga Bang Ben? Banjir, hujan lebat? Banjir ada juga, tapi itu di Karimun ya juga terjadi. Di Karimun, terjadi itu ribuan tanaman itu terendam dan petani bisa gagal panen. Walah, cukup berapa juga kasus banjir di sana di daerah di sana di Kelurahan Darussalam petani ya. Terhadap petani. Jadi mereka yang sudah memasuki masa panen kemungkinan mereka tidak bisa lagi itu panen. Wah, kasihan juga. Kasihan bagi petani di sana. Dan juga ada dari Karimun juga terkait pendaftaran calon di RUT Perusda. Nah, kemarin ini masih sepi peminat dan sekarang sudah ada 3 orang yang mendaftar. Kenapa sepi peminat ya? Kemungkinan klarifikasi yang harus mereka penuhi.
cukup berat juga, cukup berat. Namanya Bu MD kan. Mencapai target agak susah. Oke, apalagi Bang? Untuk di Pinang sendiri ada berita yang cukup menarik nih terkait Pilwako nanti di daerah Pinang. Itu Golkar sudah memutuskan untuk mencalonkan Ade Angga. Untuk maju. Wah, ini kemarin kan dia mau calon jadi caleg ya Bang? Jadi kebijakan partai didorong jadi calon wakil wali kota, wali kota Tanjung Pinang. Iya betul. Cukup menarik juga mungkin. Karena di Batam sudah ada orang lain yang ditunjuk nih. Iya. Kita sangat kalau di Batam itu kalau nggak salah saya yang ditunjuk itu Pak Asmin Patros. Dari Golkar juga. Golkar juga didorong. Berarti Golkar sekarang berupaya merangkul dan mendorong kader-kadernya untuk maju. Tapi ada yang bilang bisa jadi wakil. Nah, wakilnya siapa atau siapa? Wah, masih kita tunggu. Ini kayaknya cukup menarik. Seru. Untuk daerah-daerah pemilihan kepala daerah ini cukup menarik yang bisa kita ikuti. Seru banget di Anambas nanti juga ada, di Natuna. Seru banget ini kita menunggu. Nah, apa lagi Bang Ben? Untuk Bintan juga ada berita menarik, itu Kejaksaan menetapkan warga Singapura sebagai DPO. Ini dia terlibat apa sih? Kasus dugaan penjualan aset desa Berakit. Ini berkaitan dengan korupsi ya? Korupsi. Di sini di Bintan ini cukup banyak kasus yang korupsi yang melibatkan kepala desa. Kemarin kan sempat ditangkap kan ya Bang? Iya, betul. Dibawa. Dan ini berhubungan ya? Ini desa Berakitnya. Desa Berakit beda lagi. Sebelumnya ada lagi desa lain yang juga ditetapkan sebagai tersangka. Itu penjualan hewan. Waduh, sapi bantuan. Ya, kepada kepala desa berhati-hatilah dalam mengelola anggarannya. Jangan tergiur dengan uang yang dikelola cukup besar. Belum ada anggaran desa, ada dari pusat dan juga anggaran itu benar-benar diperuntukkan untuk seharusnya. Iya betul. Itu aja Bang Ben? Itu aja untuk daerah. Nah, pembaca Batam Pos itu aja berita yang kemungkinan yang akan terbit di koran Batam Pos esok hari. Nah, bagi pembaca Batam Pos yang tidak sempat membaca koran, dapat juga membaca di laman batampos.co.id. Di sana sudah banyak informasi terbaru yang bisa dibaca. Selain itu juga bisa melihat di Instagramnya Batam Pos, di Twitternya Batam Pos, Facebooknya Batam Pos, jangan lupa di YouTube-nya Batam Pos. Jangan lupa subscribe ya. Dan salah satu dengan subscribe adalah salah satu cara mendukung kami tetap memberikan informasi terbaru dan terupdate dan terbaik untuk Anda. Itu aja bincang sore ini. Selamat sore dan salam redaksi.